Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wa qatilu ay jahidu fi sabilillah, dan berperanglah atau berjihadlah di jalan Allah, ay fi ta'atihi, yakni dalam ketaatan kepada Allah, wa talabi ridwanihi fil halli wal haram, dan di dalam mencari keridhaan Allah di tanah halal dan di tanah haram. Alladzina yuqatilunakum, yakni perangilah atau berjihadlah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Ayyabda'unakum bil kitari minal kuffar, yakni mereka yang memulai peperangan dari kalangan orang-orang kafir. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, alaihim, terhadap mereka, biibtida'il qitali fil haram, dengan memulai peperangan di tanah haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ay la yuridul khaira lil mutajawizinal hadd, yakni Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang melampaui batas. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kemarin malam kita sudah melaksanakan majelis peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Yang hadir girang, panitia juga girang. Insyaallah yang lebih penting daripada itu adalah hadirnya kita ke tempat yang seperti ini, yakni majelis-majelis ilmu. Ya, inilah yang sebetulnya orang-orang yang betul-betul mencintai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ayat yang tadi kita baca adalah ayat perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Ini diantara rangkaian ayat-ayat tentang jihad. Dan Allah di dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi dan juga kaum muslimin untuk memerangi kaum kafirin ketika mereka memulai peperangan itu. Dan Allah membenarkan perbuatan memerangi orang kafir itu hatta di tanah haram. Kita tahu bersama bahwa ada kawasan-kawasan yang diistimewakan oleh Allah, yang kawasan tersebut dikenal dengan istilah tanah haram. Perkara-perkara yang di luar tanah haram itu dianggap sebagai dosa yang tidak terlalu berat, tetapi ketika masuk ke tanah haram dia menjadi sesuatu yang sangat terlarang. Di antaranya adalah perbuatan membunuh atau berperang di tanah haram.
Jangankan itu ya, kita berburu di tanah haram itu hukumnya adalah juga dilarang. Kenapa? Karena Allah memuliakan tanah tersebut. Jangan diburu hewan yang ada di dalamnya, jangan dipatahkan ranting-ranting pohon yang ada di tanah itu tanpa ada keperluan. Karena tanah itu tanah yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit saya ingin cerita, ada orang yang ingin mengambil sesuatu sebagai kenang-kenangan dari tanah suci. Diambil apanya? Diambil batu koralnya. Batu koral kan bukan sesuatu yang istimewa ya, batu koral. Dibawa pulang ke kampungnya. Niatnya pengen bertabarruk dengan tanah haram. Dibawa pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya ini orang sakit nggak ketahuan. Dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sampailah pada satu ketika ditanya, apa yang kamu kerjakan sebelum ini? Dia ceritain, kalau sebelum ini saya datang ke tanah suci untuk melaksanakan umroh. Apa yang kamu kerjakan di sana? Baru dia cerita. Dia ngambil batu koral yang ada di sana. Ya. Barulah kemudian diberikan nasihat agar dikembalikan batu itu ke tempatnya lagi. Nah, saking dimuliakannya tanah haram, perkara yang seperti itu pun itu menjadi satu kesalahan, ya. Nah, tetapi pada ayat ini Allah memberikan izin terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir, tetapi dengan catatan apabila orang kafir itu dulu yang melakukan penyerangan, ya. Kalau bukan kaum kafir yang melakukan penyerangan, dilarang oleh Allah untuk memusuhi ataupun memerangi mereka. Ya, ini yang harus kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin berikan gambaran yang menyeluruh dulu ya. Sebab ada pemahaman di kalangan masyarakat Islam yang terpengaruh dengan propaganda dari musuh-musuh Islam. Propagandanya adalah dikatakan bahwa Islam itu tersebar dengan pedang. Islam itu tersebar dengan peperangan. Kita dengar bersama kan propaganda itu ya. Dianggap Islam ini agama yang ekstremis, agama yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Propaganda ini sebetulnya timbul dari musuh Islam, kemudian merasuk kepada pemikiran para cendikiawan Muslim, sehingga kemudian mereka mereproduksi pemikiran itu, sehingga banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan propaganda itu. Yang mengatakan ini adalah As-Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti. Di dalam kitabnya Fikih Sirah, dia sebutkan jangan terpengaruh dengan propaganda orang kafir yang mengatakan bahwa Islam itu harus damai, nggak boleh dengan kekerasan. Kata Syekh Buti, itu propaganda sebetulnya datangnya dari musuh Islam. Disuruh kita supaya damai, nggak berperang. Kenapa mereka suruh kita begitu? Karena yang menjadi kekuatan umat Islam itu adalah jihad. Ketika orang kehilangan semangat jihad, mereka jadi ogah berperang, di situ umat Islam melemah. Ini yang ngomong Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah, disampaikan seperti itu. Jadi kita harus paham juga, ada waktunya Islam itu damai, tetapi ada juga waktunya Islam itu harus tegas, nggak lembek. Supaya apa? Supaya agama ini tidak diremehkan dan tidak diinjak-injak, ya. Bahkan
beberapa tahun yang lalu ada juga ya, ini saya sampaikan karena ada yang menurut Al-Fakir ada yang perlu diluruskan ya. Kalau kita baca sejarah Islam itu tersebar dengan perang, lihat dulu bagaimana perang itu terjadi. Dan perang adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan ayat ini. Ya. Coba baca lagi. Waktu apa namanya itu? Mana itu? Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Dan perangilah dan berjihadlah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Ini kan perintah apa namanya? Perintah perang. Apakah perang itu kita cuma ngobrol-ngobrol saja? Kan enggak ya? Yang namanya perang ya beradu fisik, beradu pedang, beradu kekuatan, bahkan saling bunuh-membunuh. Apakah itu juga merupakan satu kesalahan? Tidak. Islam membenarkan peperangan berdasarkan perintah dari Allah. Jadi sekali lagi jangan kita terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang meminta kita untuk selalu apa namanya damai, lemah lembut. Kalau dia apa-apain kita diam aja, kita santai aja, kita doain aja. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Jangan keterlaluan lembek. Jadi apa? Nanti kita diinjak-injak. Ingat, itulah prosesnya. Propaganda itu bukan berasal daripada umat Islam sebetulnya, tapi mempengaruhi para cendekiawan, bahkan ada ulama-ulama yang juga terpengaruh itu. Ya. Karena dalam sejarah kalau orang-orang kafir berhadapan fisik dengan umat Islam itu selalu kalah, Pak. Ya, jadi gimana caranya supaya mereka kalah nih, umat Islam ini kalah? Caranya adalah padamkan semangat jihad di kalangan mereka. Ketika semangat jihad itu sudah padam, nggak lagi bergairah, udah gampang. Karena yang membuat umat Islam itu menang adalah jihadnya, semangat jihadnya. Karena orang perang kalau udah ada semangat jihad, yang dicari apa? Yang dicari mati. Kalau orang kafir kan semangat waktu perang nyari apa itu? Nyari hidup. Gimana bisa menang orang yang kalau perang nyari hidup sama nyari mati? Kalau orang nyari mati, dia nggak peduli. Yang penting dia menang. Yang penting dia bisa mengalahkan musuhnya. Hatta mati dia cari. Itu adalah merupakan satu tujuan yang dicita-citakan oleh dia. Ya. Nah. Jadi ayat ini biar bisa kita fahami dengan baik bahwa agama Islam itu juga membenarkan yang namanya perang, tapi dengan kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya. Disebutkan dalam ayat ini, yakni kita dibenarkan memusuhi mereka kalau mereka itu memulai permusuhan. Ya, ketika mereka memulai permusuhan. Kalau kita lihat tahapan-tahapan peperangan yang dijalani oleh Rasulullah, pada tahapan pertama, pada fase pertama, peperangan yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah peperangan yang dimulai oleh musuh dulu. Bukan Nabi yang mulai. Kita tahu perang yang paling besar pertama kali perang apa namanya? Perang Badar ya. Badar Kubra. Sebelum itu ada 3 lagi peperangan, tapi itu nggak jadi tercetus. Sudah mempersiapkan diri tapi nggak terjadi peperangan. Ada yang namanya perang Waddan, ada yang namanya perang Badar, Badar yang pertama. Tapi nggak terjadi kontak fisik. Barulah terjadi kontak fisik secara besar pada perang Badar Kubra pada tahun yang kedua Hijriah. Disitulah terjadi peperangan pertama kali yang terjadi di antara Rasulullah dan kaum muslimin dengan pasukannya Abu Jahal dan lain-lainnya.
Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah Nabi ingin sebetulnya mengambil barang-barang yang menjadi komoditas perniagaan yang dibawa oleh kafilahnya Abu Sufyan. Nabi ingin cegat itu. Kenapa Nabi cegat? Karena orang kafir lebih dulu mengambil harta-harta kaum muslimin ketika mereka tinggalkan negerinya menuju ke negeri Madinah. Itu harta mereka yang ada di kota Makkah dirampas, dikuasai oleh mereka secara sepihak. Maka Nabi ingin mengambil balik. Bagaimana caranya? Kalau datang ke Mekah nggak mungkin. Nabi dengar ada kafilahnya Abu Sufyan lewat dari negeri Syam lewat ke pinggiran kota Madinah. Nabi mau cegat itu, mengambil yang menjadi haknya kaum muslimin. Tetapi ternyata didengar oleh Abu Sufyan dan rombongannya Nabi mau nyerang mereka. Akhirnya Abu Sufyan dia menghubungi orang-orang Mekah untuk mempersiapkan diri untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Terjadilah yang tadinya mau menyegat saja, tapi akhirnya jadi perang. Makanya kalau kita lihat sejarah, perang Badar itu adalah perang yang dilalui Nabi dengan persiapan yang sangat minim. Kuda aja cuma beberapa biji, untanya juga nggak banyak, pasukannya nggak dilengkapi dengan perlengkapan perang yang memadai, karena memang tujuannya bukan buat perang betulan. Cuma ada 313 orang dalam satu riwayat. Ini musuh, pasukannya berjumlah 1000 orang dengan kekuatan penuh, kuda dan juga unta-untanya. Berhadapanlah Nabi dengan mereka ini, ya. Atas izin Allah, Allah memberikan kemenangan, ya. Sekali lagi, walaupun jumlahnya sedikit, secara matematika kalah, ya. Secara matematika kalah pasti. Udah dikit, kemudian persiapannya nggak lengkap. Menurut kita kalah pasti. Tetapi mesti ingat, kalau perang di jalan Allah ada yang bantuin. Yang bantuin adalah Allah. Nabi sampai doa, betul-betul doa sama Allah. Ya Allah, kalau engkau binasakan umat ini, engkau binasakan kaum ini, pasukan ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Sampai begitu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan isyarat kemenangan kepada baginda Rasulullah. Para sahabat semuanya pada awalnya mereka gentar, ya, gentar. Kenapa? Ya wajar dong gentar. Pasukan cuma 313 menghadapi musuh 1000. Cuma Nabi mengingatkan dan memperkuat semangat mereka, ya, bahwa mereka akan menang. Nabi tunjukkan, nih nanti di sini Abu Jahal mati, di sini Umayyah bin Khalaf mati, di sini si fulan mati, ditunjukin semua tempatnya. Sahabat kalau sudah Nabi ngomong begitu pasti kejadian. Dan betul terjadi pada perang Badar itu. Tempat-tempat yang ditunjukkan Nabi menjadi tempat matinya ini orang, semuanya betul-betul terjadi. Abu Jahal mati di sini, Umayyah bin Khalaf mati di sini. 70 orang kafir Quraisy termasuk pembesar-pembesarnya mati pada perang Badar. Kaum muslimin cuma 22 orang meninggal. Kemudian ketika mereka itu sudah kabur, ya, lari, ini jasad orang-orang kafir dimasukkan ke dalam satu liang. Nabi ngajak ngomong mereka. Nabi ngajak ngomong jenazah yang sudah tidak lagi bernyawa itu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu betul-betul nyata? Para sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ngajak ngomong orang mati? Kata Nabi apa? Sesungguhnya mereka mendengar ucapan saya,
Cuma saja kalian tidak diberikan kemampuan untuk mendengar perkataan mereka. Jadi makanya kita kalau ngomong sama kuburan itu jangan dianggap mereka yang dalam kubur nggak dengar itu, sampai kepada mereka. Makanya kalau kita masuk ke area pekuburan kan kita ngucapin salam ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar ya minal muslimin wal muslimat. Ucapan salam itu bukan kosong saja, tapi ada manfaatnya. Mereka yang di dalam kubur bisa mendengarnya, cuman kita nggak bisa mendengar jawaban salam mereka. Kalau kita bisa dengar salam mereka, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabur kita. Ya. Jadi, nah itu prosesnya, Pak. Jadi banyak perang-perang yang terjadi pada zaman Nabi pada fase awal itu adalah untuk mempertahankan diri, dan pencetusnya adalah orang kafir sendiri. Bukan Nabi yang mulai-mulain, enggak. Itu enggak dibolehkan oleh Allah pada fase awal ya. Pada fase awal enggak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan begitu, ya. Itu yang kita perlu ketahui berkaitan dengan ayat ini, ya. Jadi hatta di tanah haram Allah mengizinkan perbuatan memusuhi atau memerangi orang-orang kafir itu, ya. Kemudian kita baca terusannya. Waqtuluhum. Nah, lihat tuh perintahnya. Apa kata Allah? Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. In bada'ukum, jika mereka memulainya. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu menemui mereka. Ai wajadtumuhum fil halli wal haram, di mana saja kalian mendapati mereka, baik di tanah halal atau di tanah haram. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana saja mereka telah mengusir kalian. Ai min Makkata, yakni usirlah dari kota Mekah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini ayat harus dipahami, Pak. Ini sering disalah artikan nih. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalilnya apaan? Ayat Quran. Memang betul, dalilnya Quran, tapi istidlalnya salah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, lo jangan fitnah lo, gitu ya, gitu ya. Ini dalilnya ada. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nih baca apa maksudnya, fitnah apa yang dimaksudkan dalam ayat itu. Ai wal mihnatu allati yaftatinu bihal insana kal ikhraji minal watani as'abu minal qatli, yakni yang dimaksud fitnah di sini adalah mihnah, ujian, cobaan, allati yaftatinu bihal insan, yang diujikan kepada manusia, yang dikenakan kepada manusia. Mihnahnya seperti apa? Ujiannya itu seperti apa? Kal ikhraji minal watani, seperti mengeluarkan mereka itu dari tanah kelahirannya. As'abu minal qatli, itu lebih berat daripada pembunuhan. Lidawami ta'biha, karena berterusannya kepenatan itu. Kalau orang dikeluarin dari kepada kampungnya kan dia akan jadi luntang lantung itu. Ya, jadi agak lama capeknya, penatnya itu. Wa baqa'i ta'allumin nafsi biha, dan berkekalannya rasa sakit pada jiwa mereka dengan sebab mihnah itu, ya. Ini maksud daripada al fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatli. Lihat ya, pada permulaan ayatnya
Allah mengatakan waqtuluhum, bunuhlah mereka. Kemudian ada yang menganggap mungkin, loh kok dibunuh, kejam banget sampai dibunuh segala. Kata Allah jawab pernyataan itu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ujian yang pernah dialami kaum muslimin sebelum itu lebih berat daripada pembunuhan yang dibenarkan Allah kepada mereka. Itu maksudnya, kalian mengusir kaum muslimin, hidupnya jadi susah, luntang-lantung di negeri orang, gara-gara sikap kalian itu. Kalian musuhi mereka, kalian siksa mereka, kalian usir mereka daripada tanah kelahirannya. Itu lebih berat daripada pembunuhan yang dibenarkan Allah kepada kalian. Gitu maksudnya. Itu maksud wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Mentang-mentang orang fitnah kita, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, itu kurang pas tempatnya, ya. Jadi ini ayat menceritakan tentang itu, ya. Wakila, dan ada pendapat yang berkata wa syirkuhum billahi wa ibadatul authani fil harami wa suddahum lakum anhu asyarru min qatlikum iyyahum fihi. Kesyirikan mereka, perbuatan syirik mereka terhadap Allah dan penyembahan terhadap berhala-berhala itu di tanah haram, dan pengusiran ataupun penghalangan mereka terhadap kalian itu lebih buruk lagi daripada sekedar pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka oleh kalian. Begitu maksudnya. Tanah haram itu tanah suci, nggak boleh dijadikan tempat sesembahan kepada berhala. Itu sangat buruk. Itu lebih buruk daripada perbuatan pembunuhan yang dibenarkan Allah lakukan terhadap kalian itu semua, ya. Nah, itu maksud daripada wal fitnatu asyaddu minal qatli, ya. Sedikit lagi ya, biar habis. Wala tuqatilukum indal masjidil haram. Janganlah kalian membunuh mereka ketika berada di tanah haram. Aila tabda'uhum bil qatli fil haram, yakni janganlah kalian mulai membunuh mereka atau memerangi mereka di tanah haram. Artinya jangan memulai, ya. Kalau mereka yang memulai nggak apa-apa. Hatta yuqatilunakum fihi, sampai mereka itu memerangi kalian. Ai al haram bil ibtida, yakni memerangi kalian di tanah haram, yakni mereka yang memulainya. Fa in qatalukum fihi bil ibtida, maka jika mereka memerangi kalian, yakni mereka yang memulai peperangan itu, faqtuluhum, maka perangilah mereka, maka bunuhlah mereka, fihi ay fi al haram, di tanah haram. Kalau mereka yang mulain nggak apa-apa, bunuh saja, hatta di tanah haram. Itu kata Allah. Wala tubalu biqitalihim fihi li'annahumul ladzina hataku hurmatahu fastahaku asyaddal azab. Maka jangan kalian hiraukan perbuatan membunuh mereka itu. Jangan takut kalian akan berdosa, maksudnya. Karena bahwasannya mereka yang telah merusakkan kehormatan tanah haram itu, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih, begitu, ya. Nah, ini ayat berlaku pada zaman Nabi, ya, pada zaman ketika orang-orang kafir itu memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus paham juga tidak semua orang kafir itu diperlakukan seperti ini. Yang diperlakukan seperti ini adalah kafir apa? Kafir harbi, kafir yang memusuhi kaum muslimin dengan sikap permusuhan yang sangat nyata, maka itu perlu diperangi, ya. Kalau kafirnya adalah orang kafir yang baik-baik saja, ya, maka jangan diapa-apain. Kafir zimmi, ya, kafir muahad,
kafir mu'amman, itu nggak boleh diapa-apain. Bahkan Nabi berkata waktu sampai di dalam perjanjian piagam Madinah itu, orang yang membunuh orang-orang kafir, zimmi, muahad, musta'man, ya, itu akan berhadapan dengan saya, nggak boleh diapa-apain. Tapi kalau kafirnya kafir harbi yang memusuhi Rasulullah, maka Nabi benarkan untuk diperangi mereka itu, ya. Jadi ayat ini harus disesuaikan tempat dan kondisinya, ya. Jangan kita gunakan ayat ini menjadi ayat yang menjadi legitimasi untuk memusuhi kaum kafir. Kita anggap semua kafir togut, nggak boleh gitu juga, ya. Ajaran-ajaran yang terlalu ekstrim, jamaah Islamiyah itu, ya, orang kafir lagi nggak ngapa-ngapain dibunuh, dibom, ya kan, dianggap itu sebagai jihad, itu salah. Yang begitu itu salah, nggak boleh, ya. Kalau mereka memusuhi kita, barulah kita dibenarkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Seperti fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sewaktu terjadi agresi Belanda, ya, agresi Belanda. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, kemudian mereka bersepakat untuk mengeluarkan resolusi jihad, fatwa jihad untuk memerangi Belanda yang datang kembali ke Indonesia untuk melakukan penaklukan. Dibuatlah pasukan yang dinamakan Hizbullah, ya. Itu pasukan jihad itu. Jangan dianggap NU itu lembut, lemah. Kita lihat konteksnya dulu, ya. Kalau yang dihadapi musuh yang memusuhi kita, kita harus tegas. Jangan keterlaluan lembek. Jadinya apa? Jadinya kita gampang dikelecehin, kata orang Betawi, gampang diobok-obok, ya. Dikasih dikit begitu, dikasih gini, jadinya terlalu lemah kita itu, ya. Ya, dikuasai oleh orang-orang yang punya niat jahat terhadap negara ini. Nah, jadi itu yang harus kita fahami, ya. Dikeluarkan resolusi jihad, akhirnya apa? Akhirnya para santri yang menjadi prajurit Hizbullah, mereka berperang betul-betul. Teriakannya bukan hanya merdeka, merdeka, tapi apa? Allahu Akbar. Karena dibangkitkan dengan semangat jihad itu, ya. Jadi harus memahami ayat dengan secara komprehensif sehingga kita betul-betul mempunyai pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam, ya. Ajaran Islam adalah agama yang damai, kita setuju. Agama Islam itu agama yang santun, yang damai, yang lemah lembut. Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi ada ketikanya kita harus tegas seperti dalam keadaan yang tadi diceritakan. Saya kira begitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.